got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on my line, and you know. Dinikahi Presiden Parubaya. Bab 010. Mikaela menggigit bibirnya, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Selama ini dia terbiasa menjadi pusat perhatian, tetapi tidak seperti ini. Biasanya, dia dihormati dan disegani, tapi sekarang, semua murid menatapnya dengan penghinaan. Skandal keluarganya telah terbuka ke publik. Semua orang tahu bagaimana ia dan Reno memperlakukan Sofia dengan buruk, bagaimana papanya Robin berselingkuh dengan Vanessa, dan kejahatan keluarganya yang menjual Sofia mencuat. Namun, Mikaela tidak bisa memikirkan itu sekarang. Ada sesuatu yang lebih mendesak kehamilannya. Mikaela menguatkan hati dan terus berjalan dengan kepala tegak, meskipun telinganya menangkap tawa dan sindiran yang menyakitkan. Tujuannya jelas, Alex. Saat tiba di lapangan basket, Mikaela melihat sosok yang dicarinya. Namun, pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya menegang. Alex, pacarnya, sedang duduk santai di bangku tribun, dan di sisinya, Rani sahabat Mikaela sedang bergelayut manja di lengannya. Dunia Mikaela seakan berhenti sejenak. Tidak mungkin. Tanpa berpikir panjang, Mikaela langsung berjalan cepat ke arah mereka, emosinya sudah memuncak. Dan tanpa aba-aba, plak, tamparannya mendarat di pipi Rani. Semua yang ada di sana langsung terdiam. Beberapa murisidi yang melihat kejadian itu menahan napas, sementara yang lain tampak bersemangat menonton drama yang terjadi di depan mata mereka. Rani terkejut, tapi hanya sesaat. Wajahnya berubah menjadi sinis, lalu dengan gerakan cepat, dia membalas tamparan Mikaela. Plak, kini, giliran Mikaela yang terkejut. Pipinya terasa panas akibat tamparan Rani. 54. Saat Mikaela hendak membalasnya, Alex dengan sigap berdiri dan menarik Rani ke belakangnya, melindunginya. Namun, yang lebih mengejutkan Mikaela bukanlah itu, melainkan ekspresi Alex. Tidak ada rasa bersalah atau penyesalan di wajah pria itu. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan sinis. Apa yang kamu lakukan? Mikaela berteriak, matanya menerah karena amarah dan luka yang bercampur jadi satu. Alex mendesah bosan. Kamu kenapa marah-marah begini, Mikaela? Rani dan aku cuma berteman. Mikaela tertawa sinis, menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Mana ada teman yang bermesraan seperti itu? Rani ikut tertawa, sementara beberapa murid lainnya mulai terkekeh melihat Mikaela yang tampak putus asa. Kemudian, Rani mendekat dan berbisik dengan suara yang cukup lantang untuk didengar semua orang, bukankah kamu juga seperti itu? Mendukung ayahmu selingkuh dengan Vanessa, sahabat ayahmu sendiri dan bilang ke Tante Sofia kalau mereka hanya berteman. Mikaela membelalakkan mata. Kata-kata Rani bagai tamparan kedua yang jauh lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Tawa murid-murid lain semakin keras. Mikaela merasakan dunia berputar. Ternyata, inilah rasanya. 2. Inilah rasanya dikhianati oleh orang yang dipercaya. Inilah rasanya ketika seseorang yang kau anggap keluarga justru menusuk dari belakang. Rani menyeringai puas melihat Mikaela membisu. Sekarang kamu tahu rasanya, kan? Katanya sambil melingkarkan tangannya di lengan Alex dengan penuh kemenangan. Mikaela menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, kemarahan dan rasa sakitnya terlalu besar untuk dibendung. 55. DAAP 57. Mikaela terdiam. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya kosong setelah mendengar kata-kata Rani. Semua murid di sekelilingnya tertawa, menertawakannya seperti dia adalah sebuah lelucon. 1. Alex, yang berdiri di depannya dengan ekspresi bosan, mendengus pelan. Udahlah, pulang aja, Mikaela. Jangan bikin drama di sini. Kata-katanya tajam dan tanpa emosi. Mikaela menatap Alex, mencoba menemukan sedikit saja kepedulian di matanya, tapi yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dan ketidaktertarikan.
Aku mau bicara berdua denganmu, Alex, kata Mikaela, suaranya bergetar, mencoba mempertahankan harga dirinya. Namun, Alex hanya menggeleng. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Mikaela semakin panik. Bukankah kita masih pacaran? Tanyanya, suaranya hampir memohon. Alex tertawa kecil, lalu tanpa ragu, dengan suara lantang di depan semua orang, dia berkata, kalau begitu kita putus. Dunia Mikaela seakan runtuh seketika. Apa? Bisiknya, berharap ia salah dengar. Alex mengangkat bahu dengan santai. Aku gak mau lagi sama kamu. Aku sama Rani sekarang. 1. Rani yang berdiri di sampingnya menyeringa, lalu melingkarkan tangannya di lengan Alex dengan bangga. Semua orang yang menonton kejadian itu bersorak dan tertawa, seolah-olah ini adalah hiburan yang sangat mengasyikkan. Mikaela tidak bisa menerima ini. Alex, aku harus bicara denganmu. Ini penting. Namun, Alex sudah berbalik, menarik Rani pergi bersamanya, meninggalkan Mikaela yang masih berdiri terpaku. Tawa dan ejekan semakin keras terdengar di telinganya. Mikaela dicampakkan. Kasihan banget. Pantes aja, dia juga sama kayak ayahnya. Mikaela tidak tahan lagi. Dengan langkah cepat, ia berjalan keluar dari sekolah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah dunia menekannya dari segala arah. Air mata sudah memenuhi matanya, tapi ia menahannya. Dia gagal. Gagal memberitahu Alex tentang kehamilannya. 56. Gagal mempertahankan satu-satunya harapan yang ia miliki. Kembali ke rumah yang tak lagi hangat. Mikaela menaiki taksi dengan lemas, tubuhnya terasa lelah secara fisik dan mental. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Saat tiba di rumah sederhana yang sekarang menjadi tempat tinggal keluarganya, ia segera masuk tanpa berkata apa-apa. Robin, yang kebetulan berada di ruang tamu, mengerutkan kening melihat putrinya kembali lebih cepat dari seharusnya. Kamu kenapa, Mikaela? Kenapa sudah pulang? Tanyanya curiga. Namun, Mikaela tidak menjawab. Tanpa melihat ke arah ayahnya, ia langsung berlari menuju kamarnya dan membanting pintu. Robin semakin heran. Lah menoleh ke arah Vanessa yang duduk santai di sofa, sibuk mengecat kukunya tanpa peduli dengan apa yang terjadi. 1. Ada apa dengan dia? Tanya Robin pada istrinya. Vanessa hanya mengangkat bahu tanpa minat. Mana aku tahu. Mungkin abis diputusin pacarnya atau dihina teman-temannya di sekolah. Robin mendesah berat. Sekarang bukan hanya hidupnya yang berantakan, tapi juga anak-anaknya. Di dalam kamar, Mikaela menangis sejadi-jadinya. Lah kehilangan segalanya. Keluarganya hancur. Hubungan dengan Alex berakhir. Sahabatnya berkhianat. Dan sekarang, ia menghadapi kenyataan kehamilannya seorang diri. Sudah beberapa hari ini, Mikaela tidak masuk sekolah. Lah mengurung diri di dalam kamar, menolak keluar bahkan untuk sekadar makan bersama. Sementara itu, Reno juga tidak pernah pulang sejak mereka pindah ke rumah sederhana ini. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, dan Robin terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri untuk mencarinya. Robin kini benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Lah hanya bisa mengandalkan sisa uang dari penjualan rumah mereka yang dulu megah. Namun, uang itu semakin menipis karena pengeluaran mereka tidak terkendali. Pagi itu, Vanessa keluar dari kamarnya dengan wajah yang seperti biasa tanpa peduli dengan keadaan sekitar. Lah melihat Robin yang sedang duduk termenung di ruang tamu, lalu dengan santai berkata, "Robin, kasih aku uang. Skincareku sudah habis." 1. Robin yang sudah kepalang stres langsung mendongak dengan wajah kesal. "Vanessa, kamu pikir ini masih zaman kita hidup enak? Aku gak punya uang lagi." Vanessa mendengus. "Itu urusan kamu, Robin. Aku butuh skincare. Aku gak bisa keluar rumah dengan wajah kusam." 57. Begini, Robin akhirnya meledak. "Aku ini pusing mikirin keuangan kita. Setiap hari kita masih makan makanan mahal,
kamu gak pernah mau ngalah sedikit pun. Aku udah kehabisan uang. Vanessa mendelik marah. Itu tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga. Robin mencibir sinis. Kepala keluarga. Apa kamu sadar gara-gara kamu, hidup kita hancur begini? Kalau bukan karena kelakuan kamu yang bodoh itu, rahasia kita gak bakal terbongkar. Wajah Vanessa memerah karena amarah. Jangan salahkan aku. Kalau kamu lebih hati-hati, semuanya gak bakal ketahuan. Robin tertawa sinis. Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu gak masak, gak bersihin rumah, gak kerja, terus cuma bisa ngabisin uang dan minta ini itu. Kamu pikir aku ATM berjalan? Pertengkaran mereka semakin memanas. Vanessa tidak terima disalahkan dan terus melawan setiap kata-kata Robin. Di sudut ruangan, Saskia duduk di kursi rodanya dengan tatapan kosong. Lah terlalu lemah untuk ikut campur atau berusaha menghentikan mereka. Setiap hari, rumah ini dipenuhi dengan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Di dalam hatinya, Saskia mengingat masa lalu. Dulu, saat Sofia masih ada, rumah ini tidak pernah sepanas ini. Sofia selalu patuh, tidak pernah membantah dirinya atau Robin. Tidak pernah ada pertengkaran sekacau ini. Sementara itu, di dalam kamar, Mikaela meringkuk di atas tempat tidur. La menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengabaikan suara pertengkaran yang semakin keras. Hari-hari Mikaela kini hanya diisi oleh kesedihan dan penyesalan. La merasa semakin terpuruk. Semakin sendirian. Pertengkaran Robin dan Vanessa semakin memanas. Keduanya saling berteriak tanpa peduli dengan keadaan sekitar. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar Mikaela. Huek, huek. Suara Mikaela yang sedang mual-mual dan muntah membuat mereka terdiam sesaat. Robin yang sudah terlalu lelah dengan semua masalah ini langsung melangkah ke kamar Mikaela dan mendobrak pintunya tanpa berpikir panjang. Brak. Robin melihat putrinya sedang berlutut di lantai, memegangi kantong plastik sambil terus muntah-muntah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Robin melangkah mendekat dengan ekspresi penuh curiga. Mikaela, kamu kenapa? Mikaela menghapus sisa muntah di bibirnya dengan punggung tangan dan berusaha menjawab, aku sakit. 58. Namun, Robin tidak mudah percaya. Matanya menyipit, penuh dengan rasa curiga yang semakin kuat. Sakit apa? Kenapa kamu terus muntah begini? Sudah beberapa hari kamu terus seperti ini. Mikaela terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Robin mendesaknya lagi. Jawab, Mikaela, kamu sakit apa? Mikaela menggigit bibirnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. La tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran ini. Dengan suara gemetar, La akhirnya mengaku. Aku hamil. 1. Dek. 59. DAAP 58. Robin seketika membeku. Vanessa yang berdiri di ambang pintu pun ikut terkejut. Apa? Robin masih belum bisa mencerna kata-kata Mikaela. Wajahnya memerah, napasnya mulai berat karena emosi yang meledak-ledak. Siapa yang menghamilimu, Mikaela? Mikaela menundukkan kepala, suaranya hampir tidak terdengar saat ia menjawab, Alex. Robin langsung mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam menahan amarah. Bocah itu, berani-beraninya dia. Tanpa banyak bicara, Robin langsung menarik tangan Mikaela dengan kasar. Ikut aku. Mikaela tersentak. Papa, mau kemana? Robin tidak menjawab, ia menyeret Mikaela keluar rumah. Vanessa hanya bisa menatap dengan ekspresi terkejut tapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Robin membawa Mikaela ke mobil tua yang kini mereka gunakan sejak kehilangan semua kekayaan mereka. Dengan kasar, Robin mendorong Mikaela masuk ke dalam mobil, lalu ia sendiri masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Di dalam mobil, Mikaela terlihat cemas, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuannya. Papa, mau kemana? Robin menggertakkan giginya. Ke rumah Alex.
Aku mau minta pertanggungjawaban. Mikaela semakin gelisah. Lah tahu Alex tidak akan mau bertanggung jawab. Dan ia tahu, setelah kejadian di sekolah beberapa hari lalu, semua ini hanya akan menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Robin berusaha meredam emosinya, tapi semakin ia memikirkan semuanya, semakin marah ia dibuatnya. Mobil tua itu melaju kencang, membawa mereka menuju ke rumah Alex. Mobil tua itu berhenti dengan kasar di depan kediaman mewah keluarga Alex. Tanpa menunggu lama, Robin keluar dan menarik Mikaela dengan paksa. Mikaela hampir tersandung, tapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti ayahnya yang dipenuhi amarah. Pagar rumah kebetulan terbuka, dan satpam tidak terlihat di tempat. Dengan mudah, Robin memasukkan mobilnya ke halaman. Tanpa mengetuk, Robin langsung mendorong pintu rumah, membuatnya terbuka begitu saja. Saat mereka masuk, pemandangan yang langsung menusuk hati Mikaela terpampang di depan matanya. Alex dan Rani sedang berciuman di ruang tamu. Jantung Mikaela seakan berhenti berdetak. Kakinya melemah, seolah-olah tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Namun, berbeda dengan Mikaela yang hanya bisa terpaku, Robin langsung bertindak. Dengan murka, ia melangkah 60. Cepat ke arah Alex dan tanpa peringatan. Buff. Sebuah pukulan keras mendarat di rahang Alex, membuat pemuda itu terjatuh ke lantai. Kurang ajar. Anak tidak tahu diri. Robin menggeram penuh amarah. Alex mengusap rahangnya yang terasa nyeri. Lah terkejut, tetapi alih-alih merasa bersalah, ia justru tertawa sinis. Apa-apaan ini? Alex bangkit dengan kesal. Buff. Robin kembali memukul Alex. Rani terlihat menjerit melihat kekasihnya dipukuli. Sedangkan Mikaela juga terlihat ketakutan melihat ayahnya kalap. Keributan itu membuat seorang wanita glamor turun dari lantai atas, diikuti seorang pria berjas rapi. Mereka adalah Tina dan Agus, orang tua Alex. Apa yang terjadi? Suara Tina melengking. Begitu melihat anak mereka dipukul, keduanya segera turun dengan ekspresi marah. Beraninya kau menyentuh putraku. Agus menatap Robin dengan murka. Satpam yang sebelumnya tidak terlihat kini masuk dengan tergesa-gesa, tetapi mereka ragu untuk bertindak karena belum mendapat perintah dari majikan mereka. Tahan dia, bentak Tina saat melihat Satpam hanya diam. Dengan segera Satpam menahan tubuh Robin, Alex terlihat menyeka bibirnya yang robek dibantu oleh Rani. Robin mengacungkan jarinya ke arah Alex. Tanya anakmu sendiri. Dia sudah menghamili anakku. Suasana langsung berubah hening seketika. Tina dan Agus menatap Mikaela dengan tatapan penuh hinaan. Sementara itu, Alex malah tertawa kecil sebelum bersedekap. Aku. Alex menunjuk dirinya sendiri dengan wajah pura-pura bingung. Aku ragu kalau anak itu milikku. Mikaela tersentak. Alex, kau tahu itu tidak benar. Aku tidak pernah melakukannya dengan pria manapun kecuali denganmu. Serunya tidak terima. Rani yang berdiri di samping Alex hanya tersenyum sinis, sementara orang tua Alex langsung membela putra mereka. Jangan menuduh sembarangan, Tuan Robin. Tina berbicara dengan nada meremehkan. Siapa yang bisa menjamin kalau itu anak Alex? Anak perempuanmu bisa saja punya laki-laki lain di belakangnya. Apalagi melihat latar belakang keluargamu yang hancur. Bahkan kau saja menjual istrimu, siapa yang tahu kau juga menjual putrimu sendiri. Robin terlihat mengepalkan tangannya, tapi dua satpam menahan tubuhnya. Jangan sembarangan bicara kalian. 61. Bentak Robin memberontak. Mikaela menggeleng kuat. Aku hanya bersama Alex. Namun, Alex tetap bersikap acuh tak acuh. Maaf, Mikaela, aku tidak bisa bertanggung jawab atas sesuatu yang belum tentu milikku. Robin semakin murka. Kurang ajar. Kau pikir bisa mempermainkan putriku begitu saja? Dan kau pikir siapa kau berani datang ke rumah ini dengan membawa tuduhan? Agus menatap Robin dengan tajam. Kau sudah bukan siapa-siapa. Keluargamu hancur. Kau datang ke sini menuntut tanggung jawab, tapi yang ada malah membuat keributan.
Aku hanya meminta anakmu bertanggung jawab. Robin tetap bersikeras. Tina tertawa mengejek. Dan aku tidak akan membiarkan anakku terjebak dengan keluarga miskin sepertimu. Bisa saja kau ingin menjebak putraku agar bisa numpang hidup. Dasar menjikan. Mikaela merasa hatinya hancur mendengar semua hinaan itu. Sekarang keluar dari rumah ini sebelum kami melaporkanmu ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Agus mengancam dengan tatapan tajam. Robin mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri agar tidak terpancing emosi. Namun, Mikaela tahu, tidak ada gunanya berdebat lebih lama. Matanya yang berkaca-kaca beralih ke Alex untuk terakhir kalinya. Alex, apakah kau benar-benar akan meninggalkanku seperti ini? Alex hanya menatapnya dingin. Seret dia keluar. Perintah Agus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Satpam segera menyeret Robin keluar. Diikuti oleh Mikaela yang terlihat menangis. Sementara di belakang, Rani hanya menatap sinis, tersenyum puas melihat kehancuran sahabat lamanya. 2. Mobil tua itu berhenti dengan kasar di halaman rumah sederhana mereka. Robin keluar lebih dulu, membanting pintu mobil dengan kemarahan yang masih membara. Mikaela turun dengan langkah gontai, wajahnya masih basah oleh air mata. Begitu pintu rumah dibuka, suara tangisan lirih terdengar. Saskia, yang duduk di kursi rodanya, tampak sudah menangis sejak tadi. Matanya sembab, menunjukkan betapa hatinya teriris melihat keluarganya semakin terpuruk. Vanessa yang baru saja keluar dari kamar menatap keduanya dengan ekspresi penuh harap. Bagaimana? Apa keluarga Alex mau bertanggung jawab? Tanyanya dengan nada datar. Robin mendengus kasar, melepas jaketnya dengan asal lalu melemparkannya ke sofa. Bukan cuma nggak mau tanggung jawab, mereka malah ngusir kami. Vanessa mengerutkan kening. Apa? 62. Robin duduk dengan napas memburu. Alex menolak mengakui anak itu. Orang tuanya juga sama, mereka malah menghina kita. Mereka bilang keluarga kita hancur, dan mereka nggak mau Alex terjebak dengan orang seperti kita. Mikaela yang masih berdiri di dekat pintu hanya bisa menunduk. Terlalu lelah untuk ikut berbicara. Vanessa berdecak kesal. Kamu sih, Robin, kurang keras. Harusnya kamu lebih memaksa. Harusnya kamu nggak diam aja waktu mereka ngomong gitu. Robin langsung menatap Vanessa dengan mata merah karena emosi. Aku udah berusaha. Kau pikir gampang menghadapi mereka? Kau pikir aku nggak mau melihat anakku diperlakukan dengan adil? Mereka itu orang kaya, mereka bisa melakukan apa saja untuk menyingkirkan kita. Terus kita diam aja. Vanessa melipat tangan di dada. Kamu harusnya ancam mereka balik. Kasih tahu kalau kita bakal bawa ini ke media atau ke polisi. Robin berdiri, menatap Vanessa dengan geram. Kau pikir kita punya kekuatan sebesar mereka? Kau pikir polisi bakal memihak kita? Kalau begini, kita tidak bisa menumpang hidup mewah di rumah mereka. Seru Vanessa. Robin terlihat mengepalkan tangannya. Saskia hanya bisa terisak di kursi rodanya. Setiap hari hanya ada pertengkaran di rumah ini. Teringat pada Sofia dulu, rumah ini tak pernah sepanas ini saat Sofia masih ada. 1. Sementara itu, Mikaela berjalan pelan menuju kamarnya, mengabaikan perdebatan yang kembali memanas antara Robin dan Vanessa. Sudah cukup lelah hari ini. Semua kata-kata hinaan yang diterimanya tadi masih terngiang di telinganya. 63. DAAP 59. Belum sempat Robin menenangkan diri dari masalah Mikaela, ponselnya kembali berdering. Menghela napas panjang sebelum melihat layar. Nomor tak dikenal. Ada apa lagi? Gumamnya, lalu mengangkat panggilan itu. Apakah ini dengan Bapak Robin Rahardian? Suara tegas di seberang telepon terdengar formal. Ya, saya sendiri. Siapa ini? Kamu dari kepolisian, Pak. Kami ingin memberitahukan bahwa putra Anda, Reno Rahardian, saat ini berada di kantor polisi. Kami mohon agar Anda segera datang. Darah Robin seakan berhenti mengalir. Apa? Reno?
Kenapa anak saya bisa ada di sana? Kami akan jelaskan lebih lanjut ketika Anda datang, Pak. Tanpa pikir panjang, Robin segera bangkit. Vanessa yang melihat perubahan ekspresi suaminya langsung bertanya, "Kenapa? Apalagi sekarang?" Robin tidak menjawab, hanya meraih kunci mobilnya dan bergegas keluar. Vanessa semakin penasaran lalu ikut masuk ke mobil. "Robin, jelaskan dulu. Apa lagi masalahnya?" bentaknya. Robin tetap diam, fokus pada kemudinya. Wajahnya tampak semakin suram sepanjang perjalanan. Sesampainya di kantor polisi, Robin langsung menghampiri petugas di meja depan. "Saya Robin Rahardian, ayah dari Reno. Saya dapat kabar kalau anak saya ada di sini." Petugas itu mengangguk lalu mengambil beberapa berkas. "Benar, Pak. Anak Anda ditahan atas kasus barang haram." "Dek." Robin membeku di tempat. "Apa? Anak Anda ditangkap dalam operasi polisi saat sedang menjual barang haram itu." Saat dilakukan tes, dia juga positif sebagai pemakai. Robin merasa dunia berputar. Lah nyaris limbung kalau saja Vanessa tidak segera menahan lengannya. "Ini pasti salah. Anak saya tidak mungkin. Kami punya bukti, Pak," potong polisi dengan nada tegas. "Saat kami gerebek tempat kejadian, anak Anda tertangkap tangan sedang melakukan transaksi. Ada cukup bukti untuk menjeratnya sebagai pemakai sekaligus pengedar." Robin menggenggam rambutnya frustasi. "Tuhan, cobaan macam apa ini?" 2. Vanessa yang sejak tadi mendengarkan akhirnya bersuara. "Tunggu, mungkin saja Reno cuma dijebak. Atau, dia tidak tahu kalau itu barang haram." 64. Petugas menggeleng. "Kami sudah melakukan penyelidikan. Ini bukan pertama kali dia melakukan transaksi." Robin semakin murka. Lah mengepalkan tangannya dan langsung meminta bertemu Reno. Petugas membawa mereka ke ruang tahanan. Di balik jeruji besi, Reno tampak duduk menunduk. Saat melihat ayahnya datang, wajahnya penuh ketakutan. "Papa, aku..." Suaranya bergetar. Robin tidak bisa menahan emosinya. "Reno, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak berpikir sedikit pun tentang keluarga kita?" "Papa, aku..." Plak. Sebuah tamparan keras melayang ke pipi Reno sebelum polisi sempat menahan Robin. "Kau membuatku malu." Robin menggeram penuh amarah. "Kau sudah menghancurkan keluarga ini. Kau tahu apa yang sudah kami lalui, dan kau malah menambah beban." 1. Reno menangis. "Aku minta maaf, Papa. Aku benar-benar minta maaf." Polisi menenangkan Robin sebelum keadaan semakin buruk. "Pak Robin, kami mengerti ini sulit bagi Anda, tapi anak Anda sudah menjadi bagian dari kasus ini. Proses hukum akan tetap berjalan." Robin menutup wajahnya dengan tangan. 2 anaknya. 1 hamil di luar nikah, 1 lagi masuk penjara. Cobaan apa lagi yang harus ia hadapi? Sedangkan Vanessa hanya diam, entah apa yang dipikirkan wanita itu. Robin pulang dalam keadaan murka. Pikirannya masih kacau setelah kejadian di kantor polisi. Tanpa pikir panjang, begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung menghantam meja di depannya hingga hancur. Brak! Suara keras itu membuat Vanessa terlonjak kaget. "Robin, apa yang kau lakukan?" "Tenanglah," serunya. "Tenang." Robin berbalik menatapnya dengan mata merah karena amarah. "Bagaimana aku bisa tenang? Kau dengar sendiri tadi, Reno dipenjara karena barang haram. Anakku sendiri. Lalu Mikaela, hamil di luar nikah." Vanessa melipat tangan di dada, mencoba tetap tenang. "Marah-marah tidak akan menyelesaikan apapun, Robin." Ucapan Vanessa justru menyulut emosi Robin semakin besar. "Kau bicara seakan ini bukan urusanmu. Kau pikir semua ini hanya masalahku sendiri. Kau ibunya, Vanessa. Seharusnya kau juga merasa bertanggung jawab." Suara gaduh di ruang tamu menarik perhatian Mikaela. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamarnya, wajahnya penuh kecemasan. "Papa, ada apa?" tanyanya hati-hati. 65.
Robin menatap putrinya dengan mata penuh amarah dan kelelahan. Tanpa sadar, kata-kata itu meluncur dari mulutnya, "Kakakmu di penjara. Dan kau hamil." Dek, sejenak ruangan itu hening. Saskia yang duduk di kursi roda mendengar semuanya. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Kedua tangannya yang lemah mulai gemetar. "Apau?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Nenek." Mikaela menatap neneknya dengan wajah panik. Tiba-tiba, tubuh Saskia menegang, lalu mulai limbung di kursinya. Matanya terbuka lebar, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya suara lirih yang keluar. "Nenek!" Mikaela berteriak histeris. Robin tersentak dan segera menghampiri ibunya. "Bu, bertahanlah." Vanessa langsung berkata, "Robin, kita harus segera membawanya ke rumah sakit." Tanpa pikir panjang, Robin menggendong ibunya, lalu berlari ke mobil tua mereka. Mikaela dan Vanessa segera ikut masuk. Sepanjang perjalanan, Robin berkali-kali melirik ke kursi belakang tempat Saskia terbaring lemah. "Bertahanlah, Bu. Kumohon," bisiknya. 3. Begitu sampai di rumah sakit, Robin langsung membawa ibunya ke ruang gawat darurat. Seorang perawat segera mendorong ranjang pasien ke dalam ruang pemeriksaan. Robin, Mikaela, dan Vanessa hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan cemas. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan dengan ekspresi serius. "Keluarga pasien." Robin segera menghampiri. "Saya anaknya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya?" Dokter menarik napas dalam sebelum menjawab, "Ibu Anda mengalami stroke hemoragik." Robin mengernyit. "Apa itu, Dok?" Dokter menjelaskan, stroke hemoragik adalah kondisi di mana terjadi pendarahan di dalam otak akibat pecahnya pembuluh darah. Ini bisa sangat berbahaya, terutama jika pendarahannya cukup besar. Mikaela menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Apa nenek akan baik-baik saja, Dok?" Dokter menatap mereka dengan penuh simpati. "Kami akan melakukan yang terbaik. Namun, kondisi beliau cukup parah. Kami harus segera melakukan operasi untuk menghentikan pendarahan di otak sebelum kondisinya memburuk." Robin menegang. "Operasi? Berapa biayanya, Dok?" Dokter menatap Robin sejenak sebelum menjawab, "Sekitar 100 juta rupiah. Silahkan tanyakan lebih lanjut ke bagian administrasi rumah sakit." 66. Robin terperanjat. Tubuhnya terasa lemas seketika. "100 juta. Gumamnya. Vanessa terbelalak. "Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" serunya panik. Robin mengusap wajahnya dengan frustasi. Tabungannya sudah habis. Rumah pun sudah terjual. Tidak ada aset lagi yang bisa ia jual dalam waktu singkat. "Dok, bisakah ada cara lain?" "Saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu saat ini," ujar Robin dengan suara parau. Dokter menghela napas. "Kami bisa melakukan tindakan sementara, tapi jika operasinya ditunda terlalu lama, risiko kematian akan semakin besar." 2. Robin menelan ludah. Lah menatap Mikaela yang masih terisak, lalu Vanessa yang terlihat biasa saja. 3. 67. DAAP 60. Robin masih berdiri di depan ruang ICU, kepalanya terasa berat dengan berbagai masalah yang datang bertubi-tubi. Ibunya harus dioperasi dengan biaya besar, Reno dipenjara karena narkoba, dan Mikaela hamil di luar nikah. Semua masalah itu menghantamnya sekaligus tanpa memberinya waktu untuk berpikir jernih. Tiba-tiba, Vanessa menarik tangannya dan membawanya menjauh dari Mikaela yang masih duduk terisak di kursi tunggu. Robin menoleh dengan bingung. "Apa yang kau lakukan?" "Aku sedang tidak ingin bertengkar lagi, Vanessa." Vanessa melirik sekitar sebelum berbicara dengan suara pelan. "Aku punya ide." Robin mengerutkan kening. "Apa?" Vanessa mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Kita minta uang pada Sofia." Robin terbelalak. "Apa? Tidak. Aku tidak akan meminta bantuan pada wanita itu." Vanessa mendecak kesal.
Robin, kau mau ibumu mati? Kita tidak punya uang, dan rumah sudah terjual. Satu-satunya orang yang bisa membantu kita sekarang adalah Sofia. Robin mengepalkan tangannya. Hatinya masih dipenuhi ego dan harga diri yang terluka. Dulu, ia meninggalkan Sofia demi Vanessa. Kini, jika ia kembali meminta bantuan, itu seperti menelan ludah sendiri. Tapi, tidak mungkin Sofia mau membantu kita, kata Robin, meskipun dalam hatinya ia tahu Sofia masih sangat menyayangi anak-anak mereka. Vanessa tersenyum licik. Itu sebabnya kita harus menggunakan Mikaela. Robin menatap Vanessa dengan tajam. Apa maksudmu? Vanessa berbisik dengan nada meyakinkan, Sofia masih mengira Mikaela dan Reno adalah anak kandungnya, bukan? Kau tahu sendiri betapa Sofia menyayangi mereka meskipun selama ini mereka memperlakukannya dengan buruk. 4. Robin terdiam. Suruh Mikaela datang pada Sofia, menangis dan meminta bantuan, lanjut Vanessa dengan nada penuh perhitungan. Minta Sofia membayar biaya operasi Saskia, lalu membebaskan Reno dari penjara, dan setelah itu meminta Sofia menekan keluarga Alex agar bertanggung jawab atas kehamilan Mikaela. Robin masih bimbang. Tapi, jika Sofia tahu kebenarannya, Vanessa tersenyum sinis. Belum saatnya dia tahu. Kita hanya butuh uang dan bantuan darinya. Setelah semua masalah ini selesai, kita bisa cari cara lain. Lagi pula, bukankah lebih baik jika kita menyedot uangnya sebelum dia tahu kenyataan sebenarnya? Robin menggigit bibirnya. Logika Vanessa memang terdengar licik, tapi juga masuk akal. Vanessa melihat keraguan di mata Robin dan menekan lebih jauh. Robin, Sofia punya butik yang sukses sekarang. 68. Dia punya banyak uang. Apakah kau tega melihat ibumu mati hanya karena kau tidak mau meminta bantuan mantan istrimu? Robin menghela napas panjang. Kata-kata Vanessa menghantam titik lemahnya. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa membiarkan ibunya meninggal hanya karena egonya. Akhirnya, dengan berat hati, Robin mengangguk. Baiklah, aku akan membujuk Mikaela untuk menemui Sofia. 1. Vanessa tersenyum puas. Bagus. Aku yakin Sofia tidak akan tega melihat anak-anaknya menderita. Robin menatap Mikaela yang masih menangis di kursinya. La merasa getir. Dulu, ia meninggalkan Sofia demi wanita yang kini ada di sampingnya. Dan sekarang, ia harus kembali meminta pertolongan dari wanita yang telah ia hancurkan hidupnya. Malam itu, tepat pukul 7, Mikaela berdiri di depan butik mewah milik Sofia. La menghela napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Dalam hatinya, ia terus mengingat alasan mengapa ia harus melakukan ini. Ia ingin hidupnya kembali normal, ia ingin Alex bertanggung jawab, dan ia ingin lepas dari penderitaan yang kini menghantuinya. Saat pintu butik terbuka, Mikaela disambut oleh sosok yang tak asing, Eleanor. Gadis itu berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada, memandang Mikaela dengan tatapan tajam penuh kebencian. Mau apa kau kesini? Suara Eleanor terdengar dingin. Mikaela tetap dengan sikap sombongnya, meski dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Di mana Mama? Tanyanya dengan nada tinggi. Eleanor tersenyum sinis. Mama siapa? Kalau yang kau maksud ibu-ibumu, dia itu Vanessa. Jangan memanggil momiku dengan sebutan Mama. Mikaela langsung tersulut emosi. Aku ini anak Sofia. Aku berhak memanggilnya Mama. Eleanor mendengus. Oh, sejak kapan kau jadi anaknya? Momiku hanya memiliki 2 anak, aku dan Kak Edward. Kau bukan siapa-siapa di keluarga ini. Mikaela mengepalkan tangannya. Kau tidak bisa mengubah fakta bahwa darah kita sama. Aku juga anaknya. Eleanor tetap tidak goyah. Darah yang sama. Hah, kau pikir Momi Sofia benar-benar ibumu? Mikaela menatapnya dengan bingung. La tahu bahwa Sofia yang melahirkannya, ia punya bukti video kelahirannya. Lalu, kenapa Eleanor berbicara seperti itu? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Edward muncul dengan ekspresi datar,
tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Mikaela merasa tidak nyaman. "Benarkah Mommy Sofia adalah ibumu?" tanya Edward dengan nada penuh ejekan. "Ya, kita punya ibu yang sama. Itu fakta. Kalian tidak bisa membantah hal itu." Mikaela menjawab tegas, yakin dengan ucapannya. 69. Namun, alih-alih terkejut atau marah, Edward dan Eleanor justru tertawa terbahak-bahak. Mikaela semakin bingung. "Kenapa kalian tertawa? Aku mengatakan yang sebenarnya." Edward akhirnya berhenti tertawa dan menatap Mikaela dengan tatapan penuh rasa iba. "Kau benar-benar tidak tahu?" "Iya." Mikaela semakin gelisah. "Apa maksudmu?" Edward mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam sakunya dan menyerahkannya pada Mikaela. "Lihat sendiri." Dengan tangan bergetar, Mikaela membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat hasil tes DNA. La membaca isinya dengan saksama, matanya membesar ketika melihat hasilnya. "Dek, tidak. Ini bohong. Kalian pasti bohong," bisiknya. Edward menatapnya dengan dingin. "Itu kenyataan. Mommy Sofia bukan ibumu. Rahimnya hanya dipinjam untuk mengandungmu dan Reno. Ibu kandungmu yang sebenarnya adalah Vanessa." 35. Mikaela mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Aku punya video saat aku lahir. Mommy Sofia yang melahirkanku." Edward menghela napas. "Ya, dia memang yang melahirkanmu. Tapi kau bukan anaknya. Vanessa dan Robin yang memberikan embrio mereka, tapi karena dia tidak ingin hamil, rahim Mommy Sofia dijadikan tempat untuk mengandung kalian berdua." Dunia Mikaela seakan runtuh dalam sekejap. Semua yang ia yakini selama ini ternyata hanyalah kebohongan. "Kau berbohong. Ini tidak mungkin." Air matanya mulai mengalir. Eleanor menatapnya dengan dingin. "Sekarang kau mengerti. Mommy Sofia tidak ada kewajiban apapun untuk membantumu. Dia bahkan tidak ingin melihatmu lagi." 1. Mikaela merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. La datang ke sini untuk meminta bantuan, tetapi yang ia dapatkan justru kebenaran yang lebih menyakitkan daripada semua cemoohan yang pernah ia terima. "Apa maksudnya ini?" Suara seseorang terdengar bergetar, matanya membesar saat mendengar kebenaran yang baru saja terungkap. "Dek." Eleanor dan Edward menoleh terkejut, tidak menyangka bahwa Mommy mereka akan kembali saat ini. "Mommy. Oh, 70. DAAP 61. Mama." Mikaela langsung berlari mencoba memeluk Sofia, tetapi Eleanor dengan cepat menghalangi. Sofia berdiri mematung, matanya masih dipenuhi keterkejutan atas kenyataan yang baru saja terungkap. Tangannya mengepal, bibirnya sedikit bergetar. "Apa yang kalian katakan tadi benar?" Suara Sofia terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Mikaela dan Reno. Mereka benar-benar anak Vanessa dan Robin. Aku hanya dijadikan rahim pinjaman." Eleanor dan Edward saling berpandangan, lalu mengangguk. Edward merogoh saku jasnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Ini buktinya." Edward menyodorkan kertas itu. "Hasil tes DNA, rekam medis, semuanya ada di sini." Mikaela langsung panik. Dengan cepat, dia merampas dokumen itu dan merobeknya hingga berkeping-keping. "Ini bohong. Kalian berdua hanya ingin memfitnahku. Mama Sofia adalah ibuku. Aku punya bukti, ada video saat Mama Sofia melahirkanku." Eleanor menyeringai sinis. "Tentu saja ada video. Karena kau memang lahir dari tubuh Mommy. Tapi yang mengandungmu adalah Mommy hanya karena Vanessa tidak mau hamil. Sayang sekali, Mikaela. Kau bukan anak Mommy." Sofia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Saat dia membuka matanya lagi, sorotannya dingin dan penuh ketegasan. "Eleanor, usir dia." Mikaela membelalak. "Mama." Sofia tidak merespons. Dia bahkan tidak melihat Mikaela. Mikaela langsung jatuh berlutut di hadapan Sofia, tangannya menggenggam kaki Sofia dengan erat. "Mama, aku mohon. Aku salah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal."
Air matanya mengalir deras. Mama, aku hamil. Reno ditangkap polisi. Nenek Saskia butuh operasi. Tolong kami, Marma. Eleanor mendengus, tangannya mengepal kuat karena geram. Dasar muka tembok. Kau sudah menghancurkan Momi, sekarang kau masih punya keberanian meminta Momi membantumu. Mikaela menangis lebih keras. Mamaku mohon. Aku butuh Mama. Sofia akhirnya menunduk, menatap Mikaela yang terpuruk di lantai. Tapi tatapan itu begitu dingin, sesuatu yang belum pernah Mikaela lihat seumur hidupnya. Kenapa aku harus membantu? Suara Sofia terdengar tajam. Mikaela, kau dan Reno bukan anakku. Darah yang mengalir di tubuh kalian bukan darahku. Aku tidak punya kewajiban untuk membantu kalian. Dan selama ini aku memperingatkan kalian, jangan pacaran dengan Alex. Reno juga sudah aku peringatkan untuk tidak salah bergaul. Tapi apa? Kalian malah membenciku layaknya musuh. Jadi sekarang pergilah. Kita bukan siapa-siapa lagi. Mikaela tersentak. Tidak, Mama. Tidak mungkin. Sejak awal aku sudah memaafkan semua perlakuan kalian, bahkan saat kalian mengusirku seperti sampah. Tapi sekarang, Sofia menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, seolah 71. Beban yang selama ini menahannya telah menghilang. Sekarang aku tahu kebenarannya. Aku tidak punya beban lagi. Aku tidak perlu lagi bertahan. Edward langsung menarik lengan Mikaela. Kau sudah dengar sendiri, kan? Sekarang keluar dari sini. Mikaela menjerit, berusaha bertahan. Tidak, Mama. Mama, aku mohon. Eleanor ikut membantu Edward menarik Mikaela. Keluar, Mikaela. Momi sudah cukup menderita karena kalian. Pergi dari hidupnya. Sofia memejamkan mata, lalu membalikkan tubuhnya, berjalan menjauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Mikaela masih berusaha meronta. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama. Sofia tidak berbalik sama sekali, dia terus berjalan masuk ke dalam butiknya dan tubuhnya hilang di balik pintu membuat Mikaela menjerit. Di sisi lain, di sudut jalan yang remang-remang, sebuah mobil tua berhenti di dekat butik Sofia. Di dalamnya, Robin dan Vanessa duduk dengan wajah penuh amarah dan kecemasan. Mereka sudah menunggu cukup lama, berharap mendapatkan kabar baik dari Mikaela. Robin mengetuk setir dengan gelisah. Apa yang lama sekali? Kenapa dia belum keluar juga? Vanessa melirik butik dari kejauhan. Aku juga tidak tahu. Seharusnya Sofia tidak tega dan langsung membantu. Tiba-tiba, langkah kaki seseorang terdengar mendekati mobil mereka. Robin dan Vanessa refleks menoleh, dan mata mereka langsung membelalak saat melihat sosok pria tegap berdiri di dekat pintu mobil. Dengan jas hitam yang pas di tubuhnya, wajah tegas dan sorot mata tajam, pria itu tampak begitu berwibawa. Ternyata kau masih tidak kapok juga, Robin. Robin langsung mengepalkan tinjunya, mengenali suara itu dengan jelas. Raven Rex. Geramnya. Raven melangkah lebih dekat, memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana. Aku sudah menduga kau akan mencoba sesuatu lagi. Bahkan setelah Reno di penjara, kau masih berani datang mengusik Sofia. Robin langsung berdiri dari kursi mobilnya, lalu keluar mendekat ke arah Raven. Jadi benar ini ulahmu. Kau yang melaporkan Reno ke polisi. Sebuah seringai kecil muncul di wajah Raven. Aku hanya melaporkan apa yang memang seharusnya dilaporkan. Kalau anakmu tidak terlibat barang haram, dia tidak akan ditangkap. Salah siapa? Robin semakin murka. Bajingan. Kau memang selalu berusaha menghancurkan keluargaku. Raven menyeringai. Aku tidak pernah menghancurkan keluargamu. Tapi itu semua karena ulah keluargamu sendiri. Kedua anakmu mungkin seperti itu karena bibit bebek bobotnya memang berbeda. Beda dengan bibitku dan milik Sofia sangat unggul. Buktinya putra-putriku mampu menjaga diri dan sopan kepada ibunya. Tangan Robin mengepal kuat, darahnya merasa mendidih mendengar ucapan Raven. Perkataan pria di depannya seolah mengatakan bibitnya gagal. 2.
Komontora itu ono honua bordiri dion di eye nembil renom norhotibon dion. Ngelo hinggo babi mavo. 72. Berbinar saat menyadari betapa berbeda Riven dari Robin. Postur tubuhnya yang tegap, wajahnya yang lebih tampan dan maskulin, serta aura dingin yang memikat membuat Vanessa tiba-tiba berpikir. Andai saja aku bisa merebutnya dari Sofia. Riven menatap tajam ke arah Robin, ekspresinya dingin dan tak tergoyahkan. Aku hanya ingin memperingatkanmu satu hal, Robin. Suaranya terdengar berat dan berwibawa. Berhenti mengusik Sofia. Jika tidak, aku pastikan kau akan semakin hancur. Robin yang sudah tak bisa menahan emosinya langsung mengayunkan tinjunya ke arah Riven. Tapi dengan gerakan yang cepat dan sigap, Riven dengan mudah menangkis serangan itu. Buff. Robin merasakan hantaman keras di wajahnya. Tubuhnya langsung tersungkur ke tanah. Vanessa menjerit kecil, tapi bukan karena khawatir melainkan karena semakin kagum dengan ketangkasan Riven. 2. Dia benar-benar sangat perkasa. Apalagi jika diranjang. Sofia, kau tidak pantas mendapatkan Riven. Hanya akulah yang pantas. Batin Vanessa menyeringai licik. Sepertinya dia berubah haluan. 3. Tapi Vanessa mungkin belum tahu siapa Riven sebenarnya hingga bisa berpikiran seperti itu. Riven mengibaskan tangannya, lalu menatap Robin yang meringis di tanah dengan penuh penghinaan. Aku sudah bilang, jangan mengusik Sofia lagi. Ini peringatan terakhir. Kau tahu Robin, aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Setelah berkata demikian, Riven berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Robin yang masih tergeletak di tanah dan Vanessa yang terus menatapnya dengan tatapan penuh obsesi. 6. 73. DAAP 62. Setelah kepergian Riven, Robin bangkit dengan wajah penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, dia menendang pirantu mobil tua mereka dengan keras. Brak, brengsek. Dasar Riven sialan. Geramnya. Di sisi lain, Vanessa yang sejak tadi melamun, membayangkan bagaimana rasanya jika dia bisa tidur di ranjang yang sama dengan Riven, tersentak kaget akibat suara benturan mobil. Dia menoleh ke arah Robin dengan ekspresi tidak suka. Kau kenapa sih? Berantem malah kalah, sekarang ngamuk-ngamuk nggak jelas. Ujarnya ketus. Robin menatap Vanessa dengan mata menyala. Kau bahkan nggak peduli aku dihajar, Hanya diam di sana seperti patung. Vanessa mendengus dan melipat tangannya di dada. Lalu mau apa? Elkut memukul Riven. Aku bukan idiot sepertimu. Ujarnya enteng. Robin ingin membalas, tapi langkah kaki tergesa-gesa mendekat ke arah mereka. Mikaela muncul dengan wajah kusut dan mata yang bengkak. Tangisnya sudah reda, tapi sisa-sisa emosinya masih jelas tergambar di wajahnya. Melihat putrinya datang, Vanessa langsung mendekat dengan penuh antusias. Mikaela, cepat katakan, berapa banyak uang yang diberikan Sofia? Apa cukup untuk membebaskan Reno dan membayar operasi Saskia? Apakah cukup untuk kita pindah ke rumah baru juga? Tanyanya dengan semangat, seakan semua masalah mereka akan selesai begitu saja dengan uang Sofia. Namun, Mikaela hanya diam. Vanessa menunggu sejenak, tapi Mikaela tetap tidak menjawab. Ekspresi gadis itu kosong, seperti kehilangan arah. Vanessa mulai kesal. Mikaela, kau ini kenapa? Aku bertanya, Sofia memberimu berapa banyak? Desaknya sambil mengguncang bahu putrinya. Mikaela perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Vanessa dengan mata yang kini dipenuhi kebencian. Kemudian, dia beralih menatap Robin, pria yang selama ini dia panggil papa. Dengan suara parau, Mikaela akhirnya bertanya, apa benar? Aku dan Reno bukan anak Mama Sofia, tapi anak dari Mama Vanessa. Robin dan Vanessa langsung terkejut. Robin hampir saja menyahut untuk membantah, tapi Vanessa lebih dulu bereaksi. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia bertanya, dari mana kau tahu? Mikaela tersenyum miring, tapi di matanya tidak ada kebahagiaan. Eleanor dan Edward memberitahuku. Dan mereka punya bukti. 74.
Robin langsung mendesis, bocah-bocah kurang ajar. Berani-beraninya mereka ikut campur. Namun, Mikaela tidak peduli dengan kemarahan Robin. Dia menatap Vanessa lagi dan berkata dengan suara penuh kepedihan, "Mama Sofia mengusirku. Dia bahkan bilang kalau dia tidak punya kewajiban membantuku karena aku bukan darah dagingnya." Robin dan Vanessa semakin terkejut. Mereka tidak menyangka Sofia akan benar-benar memutuskan hubungan dengan Mikaela dan Reno setelah mengetahui kebenaran. Mikaela mengepalkan tangannya, menahan amarah yang sudah memuncak. "Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Kenapa aku harus tahu dari orang lain?" teriaknya. Vanessa menatap putrinya dengan kesal. "Kenapa kau begitu bodoh, Mikaela? Seharusnya kau tidak perlu bertanya macam-macam. Memangnya apa untungnya kau tahu kebenaran itu sekarang?" Mikaela tertegun mendengar jawaban itu. Dan di saat itu juga, kebenciannya terhadap Vanessa semakin mendalam. "Jadi benar," bisiknya, "kau adalah ibu kandungku. Dan kau sengaja menyembunyikannya." Vanessa mendengus. "Tentu saja. Kau pikir aku ingin mengurus anak? Kalau bukan karena Robin yang menemohon pada Sofia untuk mengandung kalian berdua, aku sudah menggugurkan kalian sejak awal." 23. Mikaela membelalakkan matanya. Robin langsung menoleh tajam ke arah Vanessa. "Vanessa, kau bicara apa?" Tapi Vanessa sudah kehilangan kesabaran. "Aku hanya jujur. Aku tidak pernah ingin memiliki anak, apalagi mengandung dan membesarkannya. Kalau saja aku tahu akhirnya akan seperti ini, aku pasti akan mencari cara lain untuk menggugurkan kalian sejak dulu." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Vanessa. Mikaela yang menamparnya. Air mata Mikaela kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. "Kau wanita kejam, Anessa," teriaknya. "Aku bahkan menyesal pernah memanggilmu, Mama." Suasana tegang meliputi mereka ketika tiba-tiba suara dering ponsel Robin terdengar nyaring di tengah keheningan. Robin yang masih memegangi pipinya, bekas tamparan Mikaela, langsung merogoh sakunya dan mengangkat telepon dengan tangan sedikit gemetar. "Oh, halo." Suaranya terdengar kasar, masih diliputi emosi. Namun, apa yang dia dengar dari seberang telepon langsung membuat tubuhnya menegang. "Pak Robin, ini dari rumah sakit. Kami ingin memberitahukan bahwa kondisi Elbu Saskia kembali drop." Mata Robin membelalak. "Apa?" Tanpa membuang waktu, dia langsung berlari menuju mobil butut mereka. Mikaela yang masih penuh amarah tadinya. 75. Enggan peduli, tapi melihat perubahan sikap Robin, dia akhirnya bertanya, "Ada apa?" Robin tidak menjawab. Dia hanya masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin dengan tergesa-gesa. "Robin, kau mau kemana?" Vanessa juga bertanya, tapi sama seperti Mikaela, dia diabaikan. Tanpa banyak bicara, Mikaela dan Vanessa akhirnya ikut masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Robin tampak sangat cemas. Jemarinya mencengkeram erat kemudi, wajahnya penuh ketegangan. Mikaela kembali bertanya, "Papa, apa yang terjadi dengan nenek?" Namun, Robin tetap diam. Vanessa mulai merasa tidak nyaman dengan kesunyian itu. "Hei, Robin, jawab aku. Apa yang terjadi dengan Elbu mertua?" Robin akhirnya bersuara, tapi suaranya nyaris seperti bisikan, "Dia drop. Rumah sakit bilang kondisinya kritis." Mikaela langsung menutup mulutnya, sementara Vanessa membelalakkan mata. Sesampainya di rumah sakit, Robin bergegas keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam gedung, diikuti oleh Mikaela dan Vanessa yang juga panik. Di depan ruang Elchu, seorang dokter sudah menunggu mereka. Saat melihat kedatangan Robin, dokter itu menghela napas sebelum berbicara. "Maaf, Pak Robin. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena Elbu Saskia terlalu lama tidak dioperasi, kami tidak bisa menyelamatkannya." Dunia seakan berhenti berputar bagi Robin. "Apa?" Matanya membesar, tubuhnya seketika lemas. Mikaela terkejut, tangan gemetar, sementara Vanessa menutup mulutnya,
tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Robin menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Kalian pasti bercanda. Aku bahkan belum bicara dengannya. Aku belum meminta maaf. Dokter hanya bisa menatapnya dengan ekspresi simpati. Maafkan kami, Pak Robin. Mikaela yang masih shock mulai terisak, air matanya jatuh satu persatu. Vanessa sendiri hanya berdiri diam, tampak sulit menerima kenyataan ini. Robin, yang masih tidak bisa menerima kabar tersebut, langsung berlari menuju ruang ICU, tapi perawat dan dokter menahannya. Aku ingin melihatnya. Biarkan aku melihat ibuku, teriaknya. Akhirnya, dengan berat hati, perawat mengizinkannya masuk. Saat Robin melangkah ke dalam ruangan, hatinya semakin hancur melihat tubuh ibunya yang kini terbaring kaku di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak begitu damai seakan sedang tertidur. 76. Robin jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Saskia yang sudah dingin. Bu, bangun. Jangan tinggalkan aku. Aku masih butuh ibu. Suaranya bergetar, air matanya jatuh deras. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Robin merasa benar-benar sendirian. 1:77. DAAP 63. Di dalam ruang kerja yang elegan dan bernuansa hangat, Sofia duduk termenung di balik mejanya. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh. Tangan rampingnya meremas pelipis, mencoba menghalau sakit kepala yang terus menghantui. Hari ini, dia kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit. Setelah sekian lama berusaha menenangkan diri dari kenyataan bahwa rahimnya telah dijual oleh suaminya sendiri, Robin, kepada Riven, hingga melahirkan Eleanor dan Edward, kini muncul lagi kenyataan baru. Mikaela dan Reno, dua anak yang selama ini dia lahirkan, besarkan, dan sayangi dengan sepenuh hati. Ternyata bukan darah dagingnya. Mereka adalah anak dari Vanessa dan Robin. Hatiku terasa kosong, pikir Sofia. Selama ini, dia sudah mengorbankan segalanya demi keluarga yang bahkan tidak pernah menganggapnya ada. Demi anak-anak yang ternyata bukan miliknya. Air matanya menggenang, tapi tidak jatuh. Sofia sudah lelah menangis. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka, memperlihatkan Eleanor dan Edward yang masuk dengan ekspresi bersalah. "Mommy," suara Eleanor terdengar lirih. Sofia menoleh, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Edward menunduk. Kami minta maaf, Mommy. Kami tidak bermaksud menyembunyikan ini terlalu lama. Kami hanya ingin Mommy bahagia. Dan kami takut jika Mommy tahu semuanya, Mommy akan semakin sakit hati." Sofia terdiam. Eleanor melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Kami tahu kami salah. Tapi tolong, jangan jauhi kami." Saat itu, Sofia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia berdiri dan langsung menarik kedua anaknya ke dalam pelukan erat. "Aku tidak menyalahkan kalian. Kalian adalah anak-anakku, selalu akan menjadi anak-anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Eleanor dan Edward memeluknya semakin erat. Mereka tahu, mereka sudah menyakiti Sofia.